warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Purwon Nugroho SPDGR selaku rekan sejawat guru matematika juga ya Pak di SMA Plus PGRI Cibinong. Bapak minta waktunya sebentar berkaitan dengan kuliah ya. Saya Diana Mustika Sari, peserta PBG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 dengan dosen pembimbing wawancara itu Ibu Suhartati dari Universitas Syekh Kuala. Hari ini akan melakukan tindakan lanjut wawancara terkait penentuan solusi dari alternatif solusi yang sudah dianalisis sebelumnya. Jadi sebelumnya itu saya menganalisis untuk kegiatan pembelajaran matematika itu menggunakan problem based learning atau juga project based learning. Nah, menurut Bapak, apakah dua itu model itu cocok dengan kegiatan pembelajaran matematika atau ada model pembelajaran lain yang menurut Bapak juga sangat efektif dilakukan di kelas seperti itu? Kalau menurut saya sih kalau yang lebih baik itu problem dulu itu karena maksimalkan waktunya. Jadi waktunya itu tidak terlalu lama, jadi nanti di dalam satu pertemuan itu dengan sintak-sintaknya itu bisa diselesaikan. Cuman nanti kalau misalkan ada project itu juga sebenarnya bagus, cuman waktunya itu agak panjang, jadi kita harus melihat di materi itu harus bisa selesai dalam berapa pertemuan. Jadi dirancang pertemuan, misalkan ada 4 pertemuan, jadi pertemuan pertama kegiatannya apa, kedua apa, ketiga apa, jadi nanti terakhirnya di yang pertemuan keempat seperti itu. Itu kalau proyek ya Bapak. Iya. Terus untuk PBL, apakah ada kelebihan dan kekurangannya dari model PBL jika diterapkan di kelas? Oke. Untuk PBL sendiri, kalau misalkan diterapkan di kelas itu mungkin lebih ke kendalanya itu di problematikanya. Problemnya nanti mungkin bisa dipilih dari yang kontekstual di kehidupan sekitar kita. Gitu. Karena kalau misalkan yang nggak kontekstual itu nanti mereka akan bingung membayangkannya seperti apa. Kemudian kendala yang lain itu biasanya dari materi prasyarat-prasyaratnya. Jadi harus dikuasai terlebih dahulu. Jadi nanti menghubungkan teori-teorinya dengan permasalahannya seperti itu. Kalau mereka nggak bisa menghubungkan, nanti biasanya Bung ini pakai apa sih untuk menyelesaikannya gitu. Gitu. Terus untuk metode gitu Pak, atau pendekatan apa yang cocok dengan disandingkan dengan PBL gitu? Untuk pendekatannya, apakah dengan kooperatif gitu cocok nggak sih Pak? Kalau jigsaw juga dipakai PBL juga? ya cocok saja sebenarnya. Biasanya kan di situ nanti diskusi berkelompok, jadi bisa dengan yang lain, bisa juga dengan game kelompok juga bisa, macam-macam. Nanti bisa menyesuaikan aja dengan kelasnya, karena kan tiap kelas bisa digunakan sesuatu yang beda. Seperti ini Pak. Kalau untuk media pembelajaran yang bisa bersanding dengan PBL itu apa aja gitu Pak? Atau yang bisa digunakan pada pembelajaran matematika, media apa saja? Kalau untuk medianya seperti kayak PPT, kuis dan sebagainya, sebenarnya itu menyesuaikan dengan materinya apa. Kadang kan kita juga bisa menggunakan media yang langsung mereka bisa gunakan. Jadi lebih baik sebenarnya medianya yang bisa mereka gunakan secara langsung daripada cuma melihat kayak gitu. Jadi lebih mengenal langsung ke pikiran mereka gitu. Kalau cuma melihat agak kurang sebenarnya. Terus untuk penyusunan LKPD gitu Pak, untuk LKPD-nya apakah enakan yang cetak print out gitu atau menggunakan LKPD yang via internet gitu? Kalau saya lebih baik itu ada cetaknya. Ada cetaknya. Iya, ada cetaknya. Misalkan satu kelompok itu ada satu cetakan gitu. Jadi itu lebih baik. Lebih enak juga untuk nulis simbol-simbol matematikanya gitu ya Pak ya? Itu lebih enak. Terus untuk kuis gitu atau bahan evaluasi, apakah cocok pembelajaran problem based learning ini menggunakan aplikasi-aplikasi gitu Pak, seperti aplikasi kuis yang sudah pernah dilakukan di SMA Plus PGRI Cibinong?
itu sebenarnya kalau memakai kuis itu kurang maksimal, kecuali kalau evaluasinya dari yang awal sampai akhir itu bisa. Cuman kalau yang untuk ke problem itu kan kalau kita memakai yang kebanyakan itu kan kalau aplikasi pilihan ganda atau misalkan apa kan kurang bisa, nanti mereka tuh bermasalahnya di mana. Jangan-jangan mereka cuma apa dari persoalan itu cuma tebak-tebakan aja, atau di mananya mereka kurang bisa kan kita belum tahu. Jadi bahan evaluasinya kalau bisa jangan kuis aplikasi gitu ya Pak ya? Iya, kalau jadi kan kadang kalau habis presentasi, nah kita ngadain evaluasi nih Pak nih, anak kita mau tahu nih anak secara individu bisa atau tidak gitu kan. Kan kalau kelompok ya cuma perwakilan kelompok aja yang maju buat presentasi kan kalau PBL. Nah kita mau tahu gitu kalau evaluasi anak-anak per pribadi, berarti kalau menggunakan aplikasi kurang efektif gitu Pak? Iya, harus menggunakan kertas gitu berarti ya? Iya, kalau menurut saya kayak gitu. Oke, siap. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, sehat-sehat ya Bapak ya. Iya.